Pertanyaan pertama dari saudara Rangga yang berasal dari Pangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan ikhwah sekalian senantiasa berada dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah saat mengkhatamkan Al-Quran merupakan waktu mustajab untuk berdoa? Dan jika iya, apakah ada doa khusus yang dilafadzkan? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa anta jazakallahu khair wa fika barakallah. Baik, terkait dengan waktu mustajab, apakah termasuk waktu mustajab untuk berdoa setelah mengkhatamkan Al-Quran? Kalau kita mencari dalil-dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah pernyataan beliau atau perbuatan beliau, kita belum pernah mendapatkan dalil khusus. Ya, baik, sebagaimana pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mustajabnya berdoa di sepertiga malam terakhir ketika sujud dalam sholat, di akhir sholat sebelum salam, di hari Jumat, ya setelah sholat asar menjelang maghrib, kemudian di saat safar, di saat di saat turunnya hujan. Itu jelas ada pernyataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mustajabnya berdoa di waktu itu. Adapun di kondisi setelah mengkhatamkan Al-Quran, sekali lagi kami belum pernah mendapatkan ada dalil khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik pernyataan beliau ataupun perbuatan beliau. Akan tetapi telah sah dari amalan sahabat dan tabi'in seperti Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika mengkhatamkan Al-Quran, maka beliau mengumpulkan keluarganya dan mendoakan mereka. Itu amalan Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Demikian pula amalan tabi'in seperti tabi'in yang mulia Mujahid ibnu Jabr al-Makki, salah satu ulama tabi'in yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Beliau juga biasa mengundang, memanggil ketika selesai mengkhatamkan Al-Quran, maka beliau mendoakan dirinya dan orang lain, dan beliau berkata bahwa telah sampai kepadaku berita bahwa berdoa setelah mengkhatamkan Al-Quran itu mustajab. Ini riwayat dari seorang tabi'in yang bernama Mujahid bin Jabr al-Makki. Jadi wallahu alam, kalau ingin memastikan ini adalah sunnah, setiap selesai berdoa ini tentunya kita butuh dalil, sebab tentulah seandainya ini sunnah, tentulah akan ada dalil khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di waktu-waktu yang lain jelas dalilnya dari Nabi, seperti misalnya tadi sepertiga malam terakhir ketika sujud, itu ada dalil dari Nabi. Nah, maka untuk memastikan ini adalah sunnah Nabi, ya tentunya cukup berat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, di antara ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menyebutkan ini bukan perkara sunnah, tetapi kalau ada yang mengamalkan juga tidak diingkari, apalagi sampai dikatakan bid'ah, ya. Kenapa? Sebab memang asalnya berdoa itu ya kapan saja boleh dilakukan, ya namanya doa, ya kapan saja boleh dilakukan. Taib. Yang kedua, ternyata ini telah dilakukan oleh para sahabat,
radhiyallahu taala anhu, kemudian dilakukan oleh tabi'in. Ya, dan seandainya ada yang melakukan hal tersebut, sekali lagi tidak diingkari, ya, dan diharapkan doanya di saat itu diterima kalau dia berdoa dengan bertawassul, ya, kalau dia bertawassul dengan amal solehnya, itu dia telah menyelesaikan atau mengkhatamkan Al-Quran, kemudian dia berdoa dengan bertawassul dengan amal solehnya, maka itu sangat diharapkan doanya dikabulkan. Barakallahu fikum. Ya, adapun doanya tentunya tidak ada doa khusus, ya, disesuaikan saja dengan apa yang ingin dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.